Anak-anak muda di GSJS Jakarta, saya mau kasih tahu. Kalau cintamu tulus sama seseorang, lalu orang itu meninggalkan saudara karena dia mengkhianati, saudara bilang sama dia baik, engkau tidak kehilangan siapa-siapa. Dia kehilangan cintamu yang tulus dan berharga itu, yang tidak akan pernah didapatkan dari yang lain. Tapi engkau hanya kehilangan pengkhianat yang menjijikan, yang sedang dibukakan oleh Tuhan siapa dirinya sebenarnya. Jangan kecil hati hanya karena sudah diputusin orang. Ada orang yang diputusin nangis kayak dunia mau berakhir. Saya mau bilang sama cewek-cewek yang nangis karena diputusin, bego lu. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Ini yang kami yakini dalam hidup kami. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah mematahkan kuasa setan dan penyakit. Darah anak domba Allah memastikan bahwa doa-doa kami dijawab. Darah anak domba memastikan kami melihat kemenangan demi kemenangan dalam kuasa kemuliaan-Mu. Karena Engkau telah menebus kami, menyertai kami, membela kami, mengulayakkan kami, menjadikan kami warga kerajaan Allah. Karena itu dengan bangga kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari yang dahsyat, indah dan luar biasa ini, bukan sekedar ibadat tengah minggu biasa yang kami nikmati bersama, bukan sekedar doa malam biasa yang kami ikmani bersama, tetapi malam ini malam berkah. Malam ini malam kemenangan. Malam ini malam kesembuhan. Malam ini malam mujizat. Malam ini malam lawatan Allah. Malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dikecewakannya. Ini gereja yang paling hebat. Belum pernah saya masuk gereja, depannya ada tempat biliar, saudara-saudara. Ya tuh, buat saya saudara orang-orang yang luar biasa. Karena jalanan sekitar sini macet sekali. Tengah minggu kayak begini banyak orang pikir, Kelapa Gading cari makan. Tapi saya lihat saudara orang-orang yang berkobar bagi kemuliaan Tuhan. Orang cari makan, kita cari Tuhan. Sama-sama bilang cari Tuhan, itulah yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk sebelah saudara, bilang kau ada di alamat yang tepat. Bilang sama sebelah saudara, kita akan pulang dengan mujizat. Siapa yang yakin dia pulang dengan mujizat? Sama-sama bilang saya pulang dengan mujizat. Sama-sama bilang saya pulang dengan mujizat. Sama-sama bilang saya pulang dengan mujizat. Siapa yang percaya dia pulang dengan mujizat? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya expecting menuntun kita pada sesuatu. Amin. Kalau kita mengharapkan, kita will get excited about that. Kadang-kala persoalan kita datang ke gereja, kita bilang, ya mudah-mudahan saya dapat berkat. Ada seorang wanita yang pendarahan. Dan dia bilang gini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Pertanyaan saya, I know Jesus was there, tapi
Tapi berapa banyak orang yang ada di sekitar Yesus? Waktu Yesus bilang, "Who touched me?" Petrus bilang, "Guru, begitu banyak orang yang berdesak-desakan." Untung belum ada Instagram. Kalau ada Instagram pasti ada yang bilang, "Guru, selfie yuk, selfie." Jadi ada banyak orang yang senggol-senggol Yesus, ada orang yang colek-colek Yesus, ada orang yang sentuh-sentuh Yesus, tapi ada something different. Yesus bilang, "I feel power left." Aku merasa ada kuasa yang melepas dari dalam diriku. Pertanyaannya, kenapa ada kuasa yang terlepas? Karena ada somebody expecting something. Sama-sama bilang sama saya, seseorang mengharapkan sesuatu. Kita kebanyakan masuk gereja dan oke, kalau Tuhan mau jama, yang penting Tuhan saya udah ke gereja nih, aman ya? Jangan kutuk lagi. Tetapi saya percaya orang yang datang dengan mengharapkan sesuatu, dia pulang tidak pernah dikecewakan. Sama-sama bilang saya tidak akan dikecewakan. Beri kita tepuk tangan ya, beri bawa Tuhan. Haleluya. Bukan kitab kita sama-sama kalau sudah bawa. Roma pasal 6, mulai ayat yang pertama kita belajar. Di bawah judul perikop, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Alkitab tegas bilang apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sama-sama bilang, saya mati bersama dengan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita, apa saudara? Menghambakan diri lagi pada dosa. Sama-sama bilang sama saya tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi kata Alkitab apa? Serahkan dirimu kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya harus serahkan diri saya kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Saya percaya, makin kita mencintai Tuhan, tandanya makin jelas. Kalau saya jadi saudara, saya pasti bilang amin. Tapi karena yang saya khotbah kan, kalau saya amin sendiri kan kayak lucu sendiri gitu kan.
menurut saya, makin kita mencintai Tuhan, tandanya makin jelas. Amin. Menurut saudara, orang yang cinta Tuhan kelihatan nggak? Ini repotnya kalau khotbah di sinema kayak gini, kursinya terlalu enak. Saya kan cuma ngelihat saya kan. Tapi kan saya ngelihat saudara. Saya gini-gini. Udah 41 tahun di khotbah. Setiap kali saya khotbah di sinema, iman saya udah jatuh. Saya gini-gini khotbah tuh pengalaman loh. Sombong dikit boleh ya. Saya 38 provinsi udah saya jalanin semua. Jarang loh pendeta yang begini. Zaman sekarang udah habis yang kayak gini keluarannya. Cuman gimana iman saya nggak. Saya tuh khotbah 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu di lapangan biasa. Tapi kalau saya khotbah iman saya jatuh. Saya lihat orang ngeliat saya gini. Saya cuma bilang, ya Allah ya Robi, bantulah hambamu yang hina ini. Gaya lu itu duduknya terlalu nyaman, saudara. Saya nggak tahu Pastor Andrew yang tiap minggu lihat saudara ini bagaimana stresnya jiwanya. Saya kenal dia, rambutnya belum habis sama sekali. Tapi semenjak dia gembalain saudara yang duduknya ngeliatnya. Diajak temannya, lo ikut ke gereja gua yuk GSJS di sini yuk. Ah siapa yang khotbah? Udah gak usah mikir yang khotbah, datang aja. Kalau khotbahnya gak enak kita tidur juga enak kok. Saya nanya apapun gak ada yang jawab. Menurut saudara, orang makin cinta Yesus makin kelihatan gak? Orang makin cinta Yesus makin kelihatan gak? Coba sekarang saudara lihat di samping saudara itu orang cinta Yesus gak? Kayaknya dia kurang pendeta, hidungnya kembang kebis. Nah saya coba catat di sini. Karena orang yang cinta Yesus, dia makin terlihat. Supaya dia tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang saya mau. Amin. Orang itu kalau makin cinta Yesus, dia makin bisa membedakan apa yang saya mau dan apa yang Tuhan mau. Doa Yesus bilang apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Maria umurnya 15-16 tahun. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Di sini ada remaja umur 15 tahun enggak? Oma 15, apa oma? Ada di sini gadis umur 15 tahun enggak? 1, 2. Ada yang 16-an enggak? 15, 16, 17 coba. Gadis 15, 16, 17. Yang itu mah gak mungkin. Minimal anak 2, 15, 16. Kalau saudara umur 15, 16, 17 tahun. Datang ke sebuah KKR, tiba-tiba hamba Tuhan dari Amerika bernubuat. God spoke to me, you will pregnant right now. Saya bisa bilang amin? Atau tolak-tolak dalam nama Yesus. Setan keluar. Boy, when we read the Bible, we get excited. Maria mengandung dan melahirkan anak. But think of her, those days. Boys, she is so stressful. Bayangin malaikat datang dan bilang, kau akan mengandung dan melahirkan anak. Kalau kita jadi Maria, mungkin kita bilang, Tuhan, mau suruh saya apapun boleh, jangan bunting-bunting begitu, aneh-aneh aja.
Langsung dia bilang apa? Bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Kalau pakai istilah sekarang, nggak rela. Tapi ini yang saya bilang. Orang makin mencintai Yesus, makin ngerti apa yang saya mau dan apa yang Tuhan mau. Yeeha. Coba semua gini. Yeeha. Belum makan. Orang kalau belum makan nggak bisa bilang yeeha. Asam lambung yang naik. Coba gini. Yeeha. Gasnya kebanyakan. Saya seneng nih orang di sini sambil tidur ketawa. Aduh. Saya kenal Pastor Andrew udah lama loh. Cuman dia juga nggak tega kali ngundang saya ke sini. Dia mikir jemaat gua semua pendeta khotbah dia tidur aja. Selesai khotbah tanya, tadi Gilbert khotbah tahu. Tapi kemudian waktu dia sadar, yang minta ini adalah Tuhan. Langsung dia bilang kalimat yang luar biasa. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Banyak persoalan dalam hidup karena kita sibuk dengan apa yang saya mau. Siapa di sini yang udah menikah? Siapa di sini yang belum menikah? Siapa di sini yang nggak tahu dia udah menikah atau belum? Saya sering loh khotbah di Kelapa Gading, gereja-gereja mana gitu. Di gedung ini aja banyak banget gerejanya. Nah udah khotbah beberapa kali. Cuman belum pernah ketemu jemaat selucu saudara. Banyak suami istri ribut. Karena saya maunya begini. Istri bilang, jangan egois Pak. Saya maunya ini Pak. Coba, yang belum kawin. Jomblo-jomblo gak jelas ini. Lu banyak kali putus kenapa? Ya gue maunya gini. Aku gak terima, gue maunya begini. Ya udah. Sorry pendeta. Saya tahu dia satu gereja sama saya. Tapi kita memang gak cocok. Pih. Saya mau kasih tahu ya. Cewek-cewek sama cowok-cowok yang belum nikah sini ya. Lu kalau masih egois. Masih sibuk dengan gua maunya ini, gua maunya ini, gua maunya ini. Jangan pacaran dulu. Piara kucing. Atau piara anjing. Karena kalau sudah piara anjing. Sudah bilang saya maunya ini. Anjing yang ini. Lu kalau masih egois pacaran lu nyusahin anak orang. Bener deh. Lu pastikan kalau cari cowok, cari cewek, jangan cuman gantengnya. Jangan cuman, aduh, percuma deh mau seganteng apapun, mau secantik apapun. Kalau jadi menikah pun saya kirim bunga, selamat menderita. Lu kalau cari pasangan, meskipun gak terlalu cantik, meskipun gak terlalu ganteng. Tapi at least dia udah ngerti apa yang Tuhan mau. Ini yang bilang amin-amin pasti jelek. Gila kali si Gilbert ini ya. Gue bilang amin malah gue dibilang jelek. Bukan. Karena yang ganteng sama yang cantik kan udah dibilangin. Percuma cari yang ganteng sama cantik. Biarin kurang ganteng, biarin kurang cantik.
Yang penting udah ngerti kehendak Tuhan. Kan dalam hatinya, pasaran gue naik, haleluya. Karena cewek sekarang susah sekali dapat cowok yang ganteng. Karena cowok yang ganteng lagi ditaksir dengan yang ganteng lainnya. Hidup ini asik. Kalau kita bisa bedakan mana yang saya mau, mana yang Tuhan mau. Karena yang saya mau nggak bawa saya kemana-mana. Yang Tuhan mau, Tuhan ngomong sama Petrus. Tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu dan ikut aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, kamu jadi penjala manusia. Artinya kalau kita ikut yang Yesus mau selalu ada peningkatan. Wih. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya ikut yang Yesus mau. Selalu ada peningkatan. Karena Alkitab bilang jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Boleh gak mulai hari ini? Tinggalkan kebiasaan, pokoknya saya maunya ini. Mulai sekarang kita tunduk sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita bilang Tuhan, kalau Tuhan mau buka pintu seluas-luasnya. Supaya saya tahu itu jalan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak mau, Tuhan tutup pintu serapat-rapatnya. Sesakit apapun kita karena pintu ditutup oleh Tuhan, selalu lebih indah karena kita akan melihat anugerahnya yang luar biasa. Jangan kecil hati hanya karena sudah diputusin orang. Ada orang yang diputusin nangis kayak dunia mau berakhir. Saya mau bilang sama cewek-cewek yang nangis karena diputusin. Bego lu. Ih, pendeta ini. Orang gak di mana-mana kalau saya bilang saya diputusin. Pendeta bilang kamu harus kuat nak. Kamu harus mandang Tuhan, nak. Kita doain kamu. Gilbert. Gue bilang gue diputusin. Dia bilang, bego lu. Lu bener. Kalau sudah diputusin. Lalu sudah nangis. Itu namanya bego. Cinta saudara sama dia kan tulus kan? Oh enggak. Oh ya udah. Satu sama namanya. Cinta saudara sama dia tulus enggak? Tulus. Lalu dia hianatin saudara, dia putusin saudara, dia tinggalin saudara. Saudara kehilangan sesuatu enggak? Enggak. Saudara hanya kehilangan pengkhianat menjijikan ini. Ketika dia meninggalkan saudara, dia mengkhianati saudara, bilang sama dia baik. Saudara sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan yang lebih baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara. Sekarang aja ya. Pulang aja ya. Anak-anak muda di GSJS Jakarta, saya mau kasih tahu. Kalau cintamu tulus sama seseorang, lalu orang itu meninggalkan saudara karena dia mengkhianati saudara, bilang sama dia baik. Engkau tidak kehilangan siapa-siapa. Dia kehilangan cintamu yang tulus dan berharga itu. Yang tidak akan pernah didapatkan dari yang lain. Tapi engkau hanya kehilangan pengkhianat yang menjijikan. Yang sedang dibukakan oleh Tuhan siapa dirinya sebenarnya. Hidup ini cuma soal saya harus tahu apa yang saya mau, saya harus tahu apa yang mau. Dan kalau saya sudah tahu apa yang Tuhan mau, saya nggak usah mengeluh. Saya nggak usah bersungut. Saya nggak usah mempersoalkan, tapi yang Tuhan mau ini berat pendeta, tetapi yang Tuhan mau ini sulit untuk saya jalani. Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Masuk akal nggak? Sangat tidak. Petrus
Petrus bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan. Dengan lain kata, jangankan kanan perahu, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter, semuanya udah. Petrus mau bilang sama Yesus, I am the expert. The problem isn't about right or left. The problem this lake, there is no fish at all. Tapi ada satu kalimat yang diakhiri oleh Petrus. Petrus bilang apa? Karena engkau menyuruhnya. Wuih. Tuhan, saya tuh sakit hati banget loh Tuhan. Tapi karena engkau menyuruhnya saya ampuni. Tuhan, saya tuh pelayanan tuh kadang-kala capek banget gitu Tuhan. Saya banyak tugas, saya banyak diomelin orang tua saya punya banyak tanggung jawab. Kadang-kala orang pelayanan juga nyakitin hati saya tuh kadang-kala capek banget loh pelayanan Tuhan. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, saya tetap akan melakukannya. Saya suruh hormat orang tua saya tuh kadang-kala kecewa loh pendeta. Saya suka dibanding-bandingin sama cici saya sendiri. Saya kadang-kala suka dibanding-bandingin sama koko saya sendiri. Kadang-kala saya suka dibanding-bandingin sama anak tetangga pendeta. Saya tuh luka banget gitu. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, saya akan melakukannya. Kalau hidup kita sesimpel itu, hidup tuh akan asik. Saya percaya hidup Kristen tuh asik. Hidup Kristen tuh apa? Asik. Yang bikin gak asik karena lunya ribet. Bu. Laki lu ribet gak, Bu? Masya Allah pendeta. Bukan ribet lagi, ruwet. Pak. Kan saya baru pertama kali khotbah di sini kan, nggak apa-apa sharing-sharing ya Pak ya. Pak, bini lu ribet nggak Pak? Seperti usus 12 jari pendeta, ribet banget. Bu, mertua lu, ipar lu ribet nggak? Itu pendeta, makanya rumah tangga kita ribet melulu gitu pendeta. Mereka itu ikut campur kayak mecin gitu, ada di mana-mana gitu pendeta. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Orang tua kalian ribet gak? Lebih ribet daripada main Ragnarok pendeta. Coba saudara pelajarin deh. Pelayanan-pelayanan yang maju, pasti gak ribet. Banyak gereja gak maju bukan karena setan. Setan kita usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya bilang gue udah gak berani di situ. Kan gereja ada dua jenis. Ada gereja yang kalau ada orang kemasukan setan, yang punya kuasa cuma pendetanya. Panggil pendeta, pendetanya datang. Doanya kalem. Bapa di surga. Salah seorang saudara kami dirasuk setan-setan. Kiranya dengan kuasamu engkau memerintahkan pasukan malaikatmu untuk mengusir setan-setan yang ada di dalam diri saudara kami. Ya Kristus Allah kami yang ada di sorga. Dengarkanlah kiranya doa-doa kami. Doa kayak gitu setannya kira-kira pergi enggak? Siapa yang bilang enggak? Belum pernah ditempel sama pendeta AKBP lo ya. Setannya keluar. Karena bukan gaya doa yang mengeluarkan setan, tetapi nama Yesus yang mengeluarkan setan. Iya. Jangan suka merendahkan gereja lain, apa sih? Setannya keluar, tapi ada tempo. Karena kan doanya juga sabar kan. Biasanya kayak gini sana. Mau rokok dulu. Agak bertingkah sedikit setannya. Tapi kalau gereja-gereja aliran kita. Itu kok ada yang kerasukan setan.
Nggak usah panggil pendeta. Nggak usah panggil pengerja. Jemaat sampingnya dalam nama Yesus. Setan-setan keluar. Setan ini, salah gereja gua. Setan aku ikat. Dan kan setan tergantung mulut orang benar. Ikat-ikat betul loh. Aku patahkan. Aku hancurkan. Hancur. Aku usir keluar. Udah hancur kata setan. Jadi hidup itu sebetulnya asik. Tapi kadang-kala kita bikin ribet. Tapi Petrus belajar sadar. Karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan. Amin. Saya percaya jalan yang ribet pasti bukan dari Tuhan. Makin ribet jalannya, makin kita tahu itu bukan dari Tuhan. Jalan dari Tuhan selalu jalan yang dimuluskan dengan cara anugerahnya yang luar biasa. Amin. Alkitab bicara Lazarus mati. Yesus sengaja datang 3 hari kemudian, hari keempat dia datang. Waktu Yesus datang, Maria dan Marta ribetnya minta ampun. Guru, sekiranya engkau datang tepat pada waktunya, saudara kami tidak akan mati. Yesus bilang, aku datang untuk membangkitkannya. Ya kami percaya saudara kami akan bangkit nanti setelah akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Ya kami percaya tapi ribet. Bilang mas belas kayak lu. Makanya saya bilang banyak gereja gak maju bukan karena kurang kuasa Tuhan. Tapi karena ribet. Yesus sampai udah gak tahan. Yesus minta izin gak sama Maria dan Marta? Enggak. Dia pergi aja keluar. Karena memang bu kadang-kadang kok terlalu ribet bu, bener ya bu. Jadi doa malam ini nanti kalau orang rumah tanya, Gilbert tadi khotbah apa? Jangan ribet lu. 2026 ini rumah tangga kita harus bahagia. 2026 pelayanan kita harus dahsyat. 2026 masa muda kita harus luar biasa. Lu ketemu cowok seganteng apapun, kalau ribet bilang sama dia bye. Kok lu gitu sih? Gilbert yang suruh. Kalau sudah gak percaya, tanya sama mama lu yang udah kawin bertahun-tahun sama laki yang ribet. Apa artinya tuh? Ya, kalau gak percaya tanya sama bokap lu. Pak, bagaimana kawin sama bini yang ribet kayak si mami? Makanya papi udah operasi jantung 3 kali. Yesus langsung keluar. Pusing dia sama Maria dan Marta. Dia berdiri di depan kubur Lazarus. Sangat tidak ribet. Persoalan Lazarus apa saudara? Persoalan Lazarus apa? Bukan panu. Persoalan Lazarus apa? Mati. Kira-kira mati persoalan kecil atau besar? Banget. Tapi Yesus ahli menyelesaikan segala sesuatu dengan simpel dan sederhana. Dia berdiri depan kubur Lazarus. Dia cuma bilang, Lazarus, keluar. Dia gak ribet. Dia gak bilang sama Petrus, ambil minyak tawon kayak pencet-pencet jempol kakinya itu. Atau minjem minyak kayu putih sama oma-oma yang ada di pojokan gereja itu. Dia cuma bilang, Lazarus, keluar.
Pertanyaan saya, saudara tahu nggak kenapa dia bilang Lazarus keluar? Karena kalau dia cuma bilang keluar, semua yang di dalam balumpa, saudara-saudara. Itu pocong-pocong keluar satu-satu. Bla, 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 bla. Yesus ahli menyelesaikan segala yang ribet dengan cara yang sangat simpel. Pak, ada yang ribet dalam hidupmu? Ibu, ada yang ribet dalam hidupmu? Adik-adik muda, ada yang ribet dalam hidupmu? Jangan kita bikin ribet. Pokoknya kita berlutut sama Tuhan, kita bilang, Tuhan aku percaya. Selama aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupku akan diberkati. Aku tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Amin. Jadi makin cinta Yesus yang pertama, kita makin tahu apa yang saya mau dan apa yang Tuhan mau. Yang saya mau harus semakin berkurang. Yang Tuhan mau kita harus berani kerjakan. Kuncinya apa saudara? Saya bantuin ya, jangan ribet. Kuncinya apa saudara? Jangan ribet. Kalau saya tahu ini yang Tuhan mau, saya pegang dengan iman. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Doa saya 2026 menjadi tahun yang asik buat setiap saudara. Yang dihadapi oleh Yusuf kan ribet banget kan. Istrinya Potifar lapor hal-hal yang menyakitkan. Hamba Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku. Yusuf gak membela diri, dia gak ribet gitu. Apa tante, aku memperkosa tante. Ih, tante udah tua begitu, tuir tante. Alot tante. Dia gak ribet. Dia diem. Kadang-kadang dalam hidup ini kita belajar diem aja, belajar santai aja. Kita aman kok dalam Tuhan. Sama-sama bilang saya aman dalam Tuhan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah saya terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. 2026 kita gak tahu harga dolar akan berapa. 2026 kita gak tahu saham mau jadi kemana. Kita gak tahu Bitcoin akan lari kemana. Gak ada urusan sama kita. Pokoknya yang kita percaya Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti bela kita. Setiap hari kita lihat rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, makin kita cinta Yesus, maka kita makin sadar apa yang biasa orang banyak kerjakan dan apa yang anak Tuhan wajib kerjakan. Kuncinya anak Tuhan tidak kompromi. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan tidak kompromi. Amin. Orang dunia punya prinsip. Vox populi, vox dei. Suara orang banyak adalah suara Tuhan. Sehingga ada banyak orang sekarang yang dia lihat, ya tapi semua melakukan. Anak Tuhan punya prinsip. Alkitab berkata, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Anak Tuhan pasti berbeda. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan pasti berbeda. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Musa bilang, pilih kepada siapa kau mau beribadah. Yosua bilang, aku dan sisi keluargaku, aku melayani Tuhan. Anak-anak muda harus belajar punya prinsip. Bapak-bapak harus belajar punya prinsip. Karena kita warga sorga. Sama-sama bilang saya warga sorga. Karena saya warga sorga, standar kita lah sorga. Galatia 1 ayat 10 Paulus bilang, adakah aku cari kesukaan Allah lebih daripada kesukaan manusia? Kalau aku mencari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah, aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Karena Daniel berani berbeda. Daniel dibuang ke gua singa. Pertanyaan saya waktu Daniel dibuang ke gua singa.
Ada nggak orang yang support Daniel? No. Mungkin sesama orang percaya juga akan bilang, Daniel terlalu fanatik. Daniel ngapain sih berdoa menghadap ke Yerusalem dengan pintu-pintu yang terbuka, dengan tingkap-tingkap yang terbuka. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa di ayat itu. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Seperti yang biasa dia lakukan. Artinya gini, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu dengan siapapun dan apapun. Sama-sama bilang hubungan saya dengan Tuhan tidak boleh diganggu dan terganggu oleh apapun dan siapapun. Setuju? Saya berdoa anak-anak Tuhan di gereja GSJS ini semua punya prinsip yang tegas. Yang pertama, karena kita warga sorga. Sama-sama bilang saya warga sorga. Dan yang kedua, karena saya garam dunia. Kenapa garam dunia penting? Karena garam zaman itu bukan hanya untuk rasa, tapi juga untuk mencegah pembusukan. Di satu daerah terlalu banyak ikan, maka untuk menjaga keawetan ikan itu dibuat ikan asin. Karena sesuatu yang diasinkan cenderung mencegah pembusukan. Kalau kita pelajari dunia ini semakin busuk. Gak apa-apa ya saya nanya sharing-sharing ya. Menurut saudara hari-hari ini pengkhianat makin banyak gak? Hello? Gak apa-apa ya saya nanya ya. Hari-hari ini pengkhianat makin banyak gak? Ada saudara yang pernah dikhianati gak di sini? Siapa yang pernah dikhianati? Sisanya pengkhianatnya. Jujur ya. Siapa yang pernah berkhianat? Ya gak apa-apa lah, satu sama lah. Kadang dikhianati, kadang berkhianat ya satu sama kan. Intinya, pengkhianat zaman sekarang lebih canggih. Karena pengkhianat sekarang bisa pakai kalung salib. Pengkhianat sekarang datangnya pakai shalom. Shalom. Glory. Haleluya. Maranatha. Ada yang ngeliatin saya. Pendeta bercanda ya. Tapi hati saya sakit loh, saya ngalamin. Tetapi pertanyaan saya. Di tengah dunia makin busuk ini. Tugas kita tuh apa? Menghakimi mereka, mengutuki mereka, membenci mereka. Atau kita berkata, Tuhan saya garam dunia. Orang yang menghina saya, memfitnah saya, menyakiti saya akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri saya. Amin. Doa Daniel bukan Tuhan. Hajar mereka satu-satu. Kau dengar doa orang Kristen ngeri loh. Tuhan pukul mereka, Tuhan hajar mereka, Tuhan belah kepalanya, astaga. Padahal kita bilang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bisa gak kita doa buat orang yang nyakitin kita, Tuhan ampuni dia. Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Kita doa Tuhan, kan kata Alkitab mintalah berkat. Kita doa Tuhan bersihkan dia dari muka bumi ini Tuhan. Pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira hari-hari ini penjilat makin banyak gak? Bilang sama sebelah saudara, penjilat makin banyak. Gak usah daftar lagi ya. Pendaftaran udah ditutup. Bilang.
Sekarang pertanyaan selanjutnya ini agak sensitif. Penjilat dan pengkhianat ada di gereja enggak? Tapi bukan di gereja ini kan? Gereja sebelah-sebelah itu. Ini bukan gereja kan? Ini kan bioskop. Makanya Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui. Kalau Tuhan yang kami sembah gak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami gak mau. Artinya apa? Anak Tuhan harus punya prinsip. Saya dengar firman Tuhan, saya lakukan. Orang mau gak suka sama saya, orang mau fitnah saya, orang mau menyerang saya. Yang penting hati saya damai. Yang penting pandangan saya tertuju kepada Tuhan. Yang penting saya rindu menjadi surat Kristus yang dapat dibaca semua orang, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Makin kita mencintai Tuhan. Yang pertama kita makin terlihat apa yang Tuhan mau dan apa yang saya mau. Kita makin terlihat perbedaannya. Yang kedua, makin kita mencintai Tuhan, kita akan makin terlihat apa yang biasa orang banyak kerjakan atau apa yang anak Tuhan wajib kerjakan. Kita nggak jadi penjilat, kita nggak jadi orang tukang cari muka, kita nggak jadi orang yang kompromi, kita jadi orang yang mau memuliakan Kristus. Kita warga sorga, kita garam dunia, sekaligus kita surat Kristus. Alkitab bilang orang akan melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, makin kita mencintai Kristus, kita harus makin terlihat apa yang harus anak Tuhan kerjakan dan apa yang anak Tuhan tidak boleh kerjakan. Amin. Karena apa saja yang harus kita kerjakan, kita lakukan dengan sukacita. Kita nggak lakukan dengan keterpaksaan. Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib. Tapi kita bukan orang yang terpaksa. Tuhan, saya udah ke gereja nih, jangan kutuk ya. Nih, tiap bulan saya udah kasih perpuluhan. Puas. Puas. Jangan lagi ada belalang-belalang apa tuh yang ngambil-ngambilin semua, habis. Makanya coba selalu lihat di YouTube. Ada aja perdebatan soal bahasa roh lah. Perdebatan soal penyembahan lah. Perdebatan soal baptisan selam lah. Perdebatan tentang perpuluhan lah. Dan kadang-kala ngomongnya udah ngaco-ngaco. Ada yang bilang perpuluhan mulai dari zaman Musa lah. Mereka lupa waktu Abraham mempersembahkan persembahannya. Persembahan perpuluhan jauh sebelum Musa. Mereka lupa Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan jauh sebelum aturan Musa ngomong soal perpuluhan. Ada lagi yang agak mabok-mabok sedikit lalu bilang perpuluhan gak ada di perjanjian baru. Alkitab lu lain kali sama Alkitab gua. Di Alkitab saya sih ada. Persembahan dari selasi, adas, jintan kamu bayar. Tapi yang paling penting dari hukum Taurat tentang kasih kamu abaikan. Yang satu kamu lakukan, yang lain kamu jangan abaikan. Jadi ada banyak orang buat apa aja untuk Tuhan. Itu seperti supaya Tuhan udah puas nih. Dah, doa. Tuhan, kau di sana, aku di sini. Kau jauh, aku dekat. Jauh dekat 3.500. Jadi norak banget gitu. Karena buat dia. Kalau saya doa, saya kembalikan perpuluhan. Saya dibaptis. Itu untuk nyenengin Tuhan. Tapi tahukah saudara, semua yang harus kita lakukan itu untuk kepentingan kita. Terima kasih Pak untuk bilang amin Pak. Akhirnya ada juga satu yang bilang amin. Tahukah saudara, semua aturan firman bukan untuk Tuhan tapi untuk kita. Saya suka dengar
WL-nya ngeri-ngeri loh. Kadang-kala WL motong lagu aja salah. Keluarga Kera. Sekali lagi, keluarga Kera. Sekali lagi, kita semua keluarga Kera. Keluarga Kera. Maksudnya keluarga kerajaan Allah. Tapi jangan keluarga Kera dong. Ada lagi WL yang bilang, saudara-saudara, ayo kita puji Tuhan. Sebab Tuhan senang dipuji-puji. Astaga. Orang Manado bilang makang puji dia. Habis Tuhan senang dipuji-puji. Kalau kita nggak puji itu siapa lagi yang puji Tuhan? Kasihan dong Tuhan di sorga. Ya Tuhan. Kita puji Tuhan bukan supaya Tuhan senang. Kita puji Tuhan, kita yang mengalami kasihnya, kuasanya, jamahannya, mujizatnya, urapannya. Amin. Kita menjadi pelaku firman bukan untuk kebaikan Tuhan. Saudara mau ninggalkan gereja, saudara gak mau pelayanan, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Tapi makin kita dekat Tuhan, kita yang makin diberkati. Kita makin dekat Tuhan, kita makin mengalami kemuliaannya. Hari ini kita belajar. Makin kita cinta Yesus, makin kita tahu. Yang tidak boleh saya kerjakan. Bukan membuat Tuhan tidak senang. Yang tidak boleh saya kerjakan karena itu tidak baik buat saya. Bohong itu merugikan Tuhan atau merugikan kita sendiri? Kepala batu itu merugikan Tuhan atau merugikan kita sendiri? Meninggalkan pelayanan itu merugikan kita atau merugikan Tuhan? Jangan lagi saudara bilang, jangan tinggalkan pelayanan. Kasihan Tuhan saudara-saudara. Kalau semua tinggalin dia. Udah disalib dia sendiri. Sekarang kita semua tinggalkan dia. 5.000 orang bersama Yesus. Tiba-tiba karena perkataan Yesus keras. Yohanes 6 ayat 66 bilang mulai saat itu semua murid-murid yang meninggalkan dia. Masuk di ayat yang ke-67 Yesus bilangnya. Tidakkah engkau juga akan meninggalkan aku? Saudara bisa bayangin gak? Ada satu gereja jumlah jemaatnya 5.000 orang. Dalam seminggu tiba-tiba tinggal 7 orang, itu semua pengerja. Saya percaya gembalanya nangis loh. Saudara-saudara, saya berjanji. Walaupun tinggal 7, saya tetap akan melayani. Doakan saya. Supaya saya tetap setia. Kira-kira Yesus dramatis begitu enggak? Enggak. Dan 5.000 satu hari semua tinggalkan dia, tinggal 12 orang. Yesus bilang, kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Kalau kita udah bilang, udah tinggal gua, masih juga diusir tega banget. Karena ini yang saya bilang. Di GSJS ini jangan ada pengerja yang suka ngambek. Jangan jadi orang sensitifan. Kita ini kan prajurit Kristus, bos. Saya pernah dengar waktu 17 Agustus, komandan upacara memimpin upacara enggak? Apa ada? Seluruh pasukan, siap gerak. Kan enggak ada komandan upacara. Kepada semua pasukan, maaf ya, izin, jangan ada yang tersinggung. Saya mohon, walaupun masing-masing ada kesibukannya, tolong ya, siap. Kan gak mungkin komandan upacara teriak, kepada seluruh barisan, siap. Tiba-tiba ada yang maju, gak usah teriak-teriak, begitu monyong. Kaget. Makanya gue apaan sih diteriak-teriakin begitu? Jangan ada lagi yang gampang tersinggung. Jangan ada lagi yang gampang kecewa. Ada yang masih suka ngambek? Yang ngambek maju ke depan. Saya baptis dulu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Segala sesuatu yang Tuhan larang untuk kebaikan kita. Jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah, jangan pacaran, raba sana, raba sini, pencet sana, pencet sini. Kau pikir kau tukang pijit buta ke apa? Kita tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Bukan untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kita. Saya berdoa 2026 menjadi tahun kedahsyatan saudara. Tahun kemuliaan Tuhan, tahun terobosan Tuhan. Tahun di mana apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan ya Maria buat Tuhan. I wanna